Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan begitu sangat baik memberikan anugerah waktu, kesempatan untuk kami belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan selalu menerangi hati kami dan membuat kami selalu rindu untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih bila kiranya renungan ataupun pemahaman firman Tuhan boleh memberikan satu berkat, peneguhan, penguatan buat iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur masih diberikan waktu untuk melanjutkan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai Kornelius, panglima kafir. Nah, ini kita akan baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Keseluruhan ayat ada kurang lebih 49 ayat. Namun saya membaca beberapa ayat di awal dan nanti ada bagian-bagian berikutnya. Saya baca dulu bagian pertama. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak padanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Wah, ini satu pelajaran penting yang kita belajar pada hari ini dari sesosok atau pribadi yang bernama Kornelius, yang dikatakan di sini adalah seorang perwira pasukan. Berdasarkan penjelasan, di bawahnya ada prajurit-prajurit yang kurang lebih satu peleton itu 600 orang. Jadi ini satu kedudukan juga yang sangat tinggi dalam sebuah jabatan angkatan pada waktu itu. Dan Kornelius ini, saudara-saudara, adalah termasuk golongan bangsa kafir dari bangsa Roma. Nah, sekarang ini saudara, masalah kafir itu kan menjadi sangat ngetren sekarang ini, up to date lagi. Dan banyak yang kita lihat sekarang oleh karena kata kafir ini, orang gampang sekali mengkafir-kafirkan orang. Ya, kopar kafir, bahkan dalam sebuah napas keagamaan, kalau tidak termasuk terhisap dalam keagamaannya, di luar itu kafir, dan darah orang kafir itu halal. Nah, jadi orang kafir ini layak untuk dibunuh berdasarkan sebuah keyakinan keagamaan. Makanya tokoh-tokoh agama yang terkenal juga sangat gampang sekali memberikan predikat atau tuduhan kepada yang tidak termasuk di dalam golongannya. Pokoknya di luar golongannya itu adalah kafir, sehingga dalam ceramah-ceramah rohani juga bicara tentang kofar kafir dengan sebuah semangat kebencian, dan orang kafir ini layak untuk dibunuh, kurang lebih begitu. Nah, karena hal inilah saya sangat rindu atau merasa terbeban untuk mengangkat masalah ini dari segi Alkitab. Ya, kita belajar makanya dari seorang perwira pasukan bernama Kornelius. Orang ini dalam golongan untuk satu bangsa, dia termasuk bangsa kafir. Nah, saudara, kita sedikit coba belajar mengenai sejarah kafir. Kafir ini dalam bahasa Perjanjian Lama Ibrani disebut dengan Goyim. Itu berbicara mengenai masalah bangsa-bangsa. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan untuk membedakan bangsa-bangsa di luar Israel. Semua bangsa manapun pada waktu itu di luar Israel termasuk bangsa kafir.
Ya. Israel bangsa pilihan, di luar Israel adalah bangsa kafir. Saudara, terus masuk dalam sebuah pengertian lebih dalam lagi, akhirnya dia bukan hanya sekedar pembeda bangsa antara Israel dan di luar Israel, tetapi didasarkan juga kepada sebuah keyakinan, kepercayaan religius. Pada waktu Allah dalam rencananya untuk memanggil Abraham, ya, akan menjadi bapa banyak bangsa, dipanggil dari kampungnya Ur Kasdim, ya, itu ada sebuah ketetapan perjanjian antara Abraham dengan segala keturunannya, dan juga termasuk orang-orang asing yang dibeli yang ada dalam rumahnya itu harus disunat. Ada perjanjian sunat, ya, jadi semuanya tanpa kecuali setiap laki-laki harus disunat untuk membedakan keturunan Abraham sebagai sebuah, ya, rencana Tuhan akan memunculkan bangsa yang besar, ya, itu harus disunat. Ya, Abraham punya anak Ishak, Ishak mempunyai anak Esau dan Yakub. Ya, akhirnya Yakub pergi ke Mesir dan di Mesir menjadi bangsa yang besar. Jadi artinya keturunan Abraham ini untuk seterusnya menjadi sebuah perjanjian permanen harus disunat. Sehingga selain pembedaan masalah golongan bangsa, ada masuk ke dalam sebuah keyakinan, kepercayaan atau keagamaan religius. Keturunan Abraham ini harus disunat. Itu dicatat mulai dari kitab Kejadian pasal 17 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi diingat perjanjian ini. Makanya pada waktu Goliat menantang orang Israel, menghina orang-orang Israel, makanya Daud menjawab, ini orang ini berani menghina. Siapa bangsa yang tidak bersunat ini? Jadi Israel itu bangsa bersunat, di luar Israel itu bangsa yang tidak bersunat. Dan dalam perjanjian baru pun, sesudah memang dalam hidup zaman anugerah, ada sebuah penekanan yang luar biasa antara orang-orang Yahudi yang berpegang Taurat, yang dimana mengingat perjanjian ini, orang-orang yang sudah percaya Yesus pun harus disunat. Nggak cukup hanya percaya Yesus lahir baru. Makanya menjadi sebuah pergumulan teologis yang berkepanjangan. Dan Rasul Paulus menegaskan dalam surat-suratnya Perjanjian Baru, sekarang ini bersunat tidak bersunat tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah menjadi ciptaan baru, sunat secara rohani, penanggalan hidup yang lama, dan kita tuh boleh beralih pada hidup yang baru sebagai ciptaan baru. Nah, ini adalah sejarah panjang yang tidak bisa diceritakan dengan waktu yang singkat, tapi prinsipnya tuh begitu, ya. Jadi yang pertama, kafir itu untuk membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa di luar Israel. Israel itu bangsa yang dipilih, dikhususkan, di luar Israel itu bangsa yang kafir. Dan ditegaskan dalam sebuah ikatan perjanjian, ya, yang pada waktu sudah hukum Taurat diturunkan, sehingga perjanjian sunat menjadi tanda yang penting dan bahkan permanen bahwa semua keturunan Abraham, bangsa pilihan ini, harus disunat, ya. Dan pada akhirnya juga, ya, sebenarnya Tuhan memilih Israel sebagai bangsa pilihan dan ditetapkan juga dengan Tauratnya yang luar biasa. Itu bukan tujuan untuk menjadi bangsa supremasi, superior, untuk membangga-banggakan diri. Sebenarnya Tuhan memilih, kalau kita lihat dari kitab Kejadian, seluruh kitab Pentateuch, Tuhan memilih umat Israel, memilih dari keturunan Abraham ini, supaya bangsa ini boleh menyaksikan, supaya orang-orang itu tahu siapa Tuhan Allah Israel. Jadi bukannya untuk mengangkat diri menjadi bangsa superior, ya, untuk menyombongkan diri, mesti Tuhan itu memilih justru supaya Israel itu menjadi bangsa umat pilihan yang diberikan ketetapan-ketetapan rohani oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi. Bersaksi tujuannya apa? Supaya umat yang di luar Israel itu bisa mengerti siapa Allah Israel dan bisa percaya, bukan untuk menghakimi. Kata kafir itu tidak untuk menghakimi, ya, tapi justru dipilih untuk supaya bangsa kafir itu mengenal Allahnya Israel. Sama dengan Perjanjian Baru, sekarang kita dipilih menjadi bangsa Israel rohani dalam Yesus Kristus, bukan untuk kita jadi sombong. Keselamatan dalam Yesus satu-satunya. Kita sungguh bersyukur mendapat anugerah ini. Tujuannya apa? Supaya kita beritakan Injil pada segala bangsa.
Makanya saudara-saudara, selanjutnya tidak menjadi ukuran Israel itu istimewa di hadapan Tuhan kalaupun dia dihisap sebagai bangsa pilihan. Waktu Israel beralih, berubah setia, berdosa, ya dihukum Tuhan juga. Bahkan bangsa-bangsa kafir dipakai untuk menghukum Israel. Jadi Tuhan itu maha adil. Dan bahkan dalam sebuah kisah 2 Raja-Raja pasal 21 dan 27 dari bangsa Yehuda yang dipimpin Manasye pada waktu itu, tatkala dia membangun kehidupan berhala dan juga mendirikan sebuah kuil dalam bait Allah itu dan menyembahnya, mengorbankan anak laki-lakinya, ya, Tuhan hajar. Jadi walaupun dari bangsa yang memang pilihan, kalau dia berlaku kafir, dihajar oleh Tuhan. Dihajar oleh Tuhan. Bahkan bangsa di luar Israel disuruh untuk menghajar. Nah, jadi makanya ada orang yang mengatakan secara golongan dia tidak kafir, secara keyakinan tidak kafir, secara agama dia sudah kafir. Tapi kalau perbuatannya kafir, nah jadi di sini saudara, kafir itu jangan kita rendahkan. Tuhan mengasihi orang-orang kafir. Makanya dalam Perjanjian Baru ada kata etnikos atau etnikoi atau enet, itu diambil kisahnya dari Abraham. Abraham itu kan menjadi berkat bagi segala bangsa, menjadi bapa bagi banyak bangsa, bukan satu bangsa loh. Banyak bangsa, itu ketetapan sudah dari awal. Makanya Paulus menulis dalam Galatia pasal yang ketiga. Jadi orang-orang kafir di dalam kasih karunia Tuhan itu dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan satu anugerahnya bagi semua bangsa yang disebut bangsa kafir untuk sebuah kasih karunia, penebusan, penyelamatan, pengampunan, keselamatan, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, ini saya bacakan satu ayat, referensinya banyak sekali, PLPB. Ya, makanya Paulus mengambil satu statement yang luar biasa dari perjanjian ditetapkan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa semua bangsa ya akan mendapat berkat dari Bapak Abraham. Itu adalah berkat keselamatan. Ayat 8 dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, oleh segala bangsa akan diberkati. Jadi makanya Paulus ini atas keterbukaan pemahamannya kepada rencana Tuhan, kepada kehendak Tuhan, bahwa anugerah keselamatan kasih karunia bukan eksklusif hanya untuk urusan bangsa Yahudi, Israel, tetapi untuk segala bangsa. Ini bukan sesuatu yang akhir, bukan pasca, tapi sebelumnya sudah dikatakan kepada Abraham, Abraham akan menjadi berkat bagi atau menjadi bapak bagi segala bangsa, banyak bangsa. Makanya Tuhan Yesus pada waktu sebelum dia naik ke surga, ada amanat agung, beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Tuh. Jadi saudara, di sini sekalipun Cornelius seorang perwira kafir dari pasukan Romawi yang juga menjadi bangsa penjajah pada waktu itu, ya, tetapi hidupnya tuh luar biasa. Hidupnya tidak kafir, tindakannya tidak kafir, ya. Luar biasa salehnya si perwira pasukan Romawi ini yang bernama Cornelius. Ia saleh, pribadinya saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, saleh juga. Jadi ada pengaruh dari pribadinya, terus keluarganya. Wah, semuanya saleh. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Ini kan perbuatan luar biasa. Umat Yahudi itu adalah orang jajahannya, tapi dia percaya pada Allahnya orang Yahudi, Yahweh Elohim, dan memberikan banyak kontribusi dermawan kepada bangsa jajahannya. Dikenal baik, saleh, luar biasa. Dan senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa berdoa. Nah, ini adalah sebuah predikat-predikat rohani yang luar biasa. Sekalipun secara penggolongan termasuk bangsa kafir, tetapi tindakannya sangat memuliakan Tuhan. Manasye termasuk golongan orang yang tidak kafir, tapi tindakan perbuatannya kafir. Makanya kita tuh sekarang jangan gampang koper kafirkan orang. Lihat perbuatan kita, apalagi secara napas keagamaan. Kalau tidak seagama, tidak seiman, di luar kita kafir, dan orang kafir layak untuk dibunuh. Hati-hati saudara dengan hal ini. Nah, saudara-saudara, yang selanjutnya kita belajar di sini adalah, kalau kita lihat Cornelius termasuk golongan bangsa kafir, tapi perbuatannya tidak kafir, disayang Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, dan bahkan doanya didengar.
Tetapi yang kedua kita belajar di sini saudara, ada yang masih kurang. Supaya komplit, sempurna, makanya Tuhan ya menyuruh supaya Cornelius memanggil si Rasul Petrus untuk datang ke rumahnya. Untuk apa? Memberitakan Injil. Jadi tetap keselamatan tidak bisa oleh karena kesalehan kita. Ya, keselamatan itu tidak otomatis dengan segala perbuatan baik kita. Memang firman Tuhan mengatakan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-9 itu, kamu diselamatkan oleh karena anugerah Allah, bukan hasil usaha kita. Nah, inilah yang perlu kita belajar pada hari ini. Sebaik-sebaiknya kita beragama, sesalah-salahnya kita hidup, saudara-saudara, dalam hidup ini tetap kebaikan kesalehan kita tidak menjadi jaminan keselamatan. Nah, karena itulah Tuhan mengasihi Cornelius sehingga datang supaya Rasul Petrus datang untuk apa? Memberitakan Injil. Sehingga genaplah, komplitlah bahwa Cornelius sebagai seorang perwira pasukan dari golongan bangsa kafir boleh menerima Injil. Yang juga pada waktu itu secara teologis menjadi perdebatan. Makanya kitab Kisah Rasul mencatat pasal 1 sampai pasal 7 berita Injil di Yerusalem, pasal 8 sampai dengan pasal yang ke-11 itu adalah sampai di Samaria, pasal 13 itu sampai terakhir pasal 28 Injil terus ke seluruh dunia. Itu kurang lebih sejarahnya, saudara-saudara. Ya, kita sungguh bersyukur melihat di sini supaya kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan dan kita boleh semakin diyakinkan pada ayat-ayat terakhir di sini, saudara. 44 dan 49 ada sebuah peristiwa ya di mana fenomena pencurahan Roh Kudus, fenomena daripada pencurahan Roh Kudus sekali untuk seterusnya, tapi fenomenanya bisa berulang-ulang. Nah, di sini kita lihat kembali saudara, ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan dia. Jadi dasar luar biasa, saudara. Jadi pada waktu Rasul Petrus datang, Cornelius sudah menyiapkan semua keluarganya, bawahannya, memanggil tetangga-tetangganya. Petrus menyampaikan Injil dan orang percaya. Maka terjadilah sebuah fenomena pencurahan Roh Kudus di situ dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, akhirnya mereka ini dibaptis dalam nama Yesus Kristus, termasuk juga Cornelius. Nah, yang kedua kita belajar Cornelius ini sudah saleh, ia saleh, keluarganya, semuanya, bawahannya, prajuritnya, ya luar biasa dahsyat, doanya luar biasa. Tetapi kesalehan kita tidak menjadi jaminan keselamatan. Yang menjadi jaminan keselamatan adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menderita sengsara, mati dan bangkit, dan ini diberitakan. Dan Cornelius mendapatkan anugerah keselamatan hidup yang kekal dari bangsa kafir. Ya, jadi kafir itu harus kita kasihi, bukan kita hakimi. Orang kafir itu bukan kita lihat dengan sebuah kebencian. Kafir bukan untuk kita lihat sebagai sebuah musuh dalam hidup kita. Orang-orang kafir, siapapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, Tuhan menyuruh kita mengasihi mereka. Beritakanlah Injil supaya orang-orang yang di luar Yahudi, orang Yahudi di luar Yahudi, semua bangsa boleh menerima satu anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Saya mengajak semua dan firman Tuhan pada hari ini, saudara, ada golongan kafir, bangsa-bangsa kafir, ada golongan bangsa yang memang dipilih Tuhan untuk Israel, masuk lagi kepada masalah dasar teologis, kepercayaan, keyakinan, ya.
Nah, jadi ini yang menjadi satu latar belakang yang sangat berat dalam kehidupan kita untuk menyandang kata bangsa pilihan atau kita sebagai ciptaan baru dengan orang-orang yang di luar dalam Yesus Kristus. Jadi tujuan Tuhan memilih kita, baik PL maupun PB, bukan untuk membenci orang kafir, bukan untuk menghakimi orang kafir, tapi justru kita dipilih memberitakan Injil pada orang kafir supaya mereka boleh menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan kiranya memberi pemahaman baru dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami boleh belajar pada hari ini. Kami dipilih sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai ciptaan baru, bukan untuk menghakimi orang-orang di luar Yesus, tapi untuk mengasihi mereka supaya mereka menerima anugerah yang sama, keselamatan dalam Yesus. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.